Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas PAUD 1 2018 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Nia Anjeliani dan juga Rizky Aisyah Leonia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Program Parenting, konsep dan tahapan pembentukan program parenting. Materi yang pertama saya sendiri yang akan menjelaskannya, yaitu tentang konsep program parenting. Program parenting adalah pendidikan yang diberikan kepada anggota keluarga, khususnya bagi orang tua yang memiliki kemampuan untuk dapat mendidik dan merawat anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat menghasilkan generasi atau sumber manusia yang berkualitas bagi negara dan masa yang akan datang. Program parenting ini merupakan suatu bentuk kegiatan informal yang dilakukan untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak antara di kelompok bermain dan juga di rumah. Program parenting ini ditunjukkan kepada para orang tua, pengasuh, dan anggota keluarga lain yang berperan secara langsung dalam proses perkembangan anak. Orang tua juga terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan anak usia dini di sekolah, sehingga terjadi keberlangsungan dan berkesinambungan program yang telah dilakukan oleh guru di sekolah dan orang tua di rumah. Untuk itu, sekolah perlu memiliki dan melaksanakan program pendidikan keorangtuaan atau parenting education yang terjadwal secara rutin. Parenting education merupakan keterlibatan orang tua dalam sebuah kegiatan, yaitu pendidikan bagi orang tua yang bertujuan untuk membantu orang tua untuk menciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman, sehingga dapat mendukung anak sebagai pelajar dan membantu pertumbuhan serta perkembangan anak. Konsep pengasuhan orang tua atau parenting terhadap anak yang diterapkan masyarakat Indonesia banyak mengacu pada tradisi, budaya, maupun aturan agama. Berkaitan dengan aturan agama, maka Islam sebagai agama yang dipeluk secara mayoritas oleh masyarakat Indonesia, yang juga memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam pengasuhan anak. Tentunya prinsip-prinsip ini berasal dari sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Aspek-aspek penting yang perlu ditanamkan kepada anak dalam keluarga meliputi membaca Al-Quran, menanamkan keyakinan akidah yang benar, membiasakan ibadah, membentuk akhlak terpuji, dan yang lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan program parenting. Melalui program parenting sebagai wadah komunikasi antar orang tua, di samping untuk memberikan sosialisasi terhadap program-program yang diselenggarakan oleh lembaga PAUD, secara umum tujuan program parenting adalah mengajak para orang tua untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Menurut pedoman Direktorat Pembinaan Karakter pada Anak Usia Dini, Ditjen Pautni Kemendiknas 2011, secara umum tujuan pengembangan program parenting adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak di dalam keluarga sendiri dengan landasan dasar-dasar karakter secara baik. Yang kedua, mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan pihak sekolah guna untuk menyingkronkan keduanya, sehingga pendidikan karakter yang dikembangkan di lembaga PAUD dapat ditindaklanjuti di lingkungan keluarga. Yang ketiga, menghubungkan antara program sekolah dengan program rumah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Rizky Aisyah Leonia akan melanjutkan materi dari Nia Anjeliani, yaitu tahapan program pembentukan parenting. Adapun tahapan pembentukan program parenting antara lain yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan orang tua. Setiap orang tua itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda terhadap anak-anaknya yang telah bersekolah di sebuah lembaga PAUD. Ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk lebih bisa cepat belajar kalistung. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya itu untuk lebih mandiri. Dan ada juga orang tua yang menginginkan anaknya untuk bisa di bidang seni seperti bernyanyi dan menari dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan orang tua yang beragam tersebut, sehingga dapat dikembangkan dan dituangkan dalam kurikulum lembaga PAUD. Yang kedua,
membentuk kepanitiaan parenting yang melibatkan komite sekolah, yang artinya kepanitiaan dalam program parenting dibentuk dengan melibatkan komite sekolah sehingga program parenting yang akan dikembangkan itu betul-betul dapat menjembatani kebutuhan orang tua dan kebutuhan sekolah atau lembaga PAUD. Dan yang ketiga yaitu membuat job deskripsi masing-masing bagian. Setelah disusunan kepanitiaan untuk program parenting dengan struktur dan organisasi yang jelas sudah terbentuk, selanjutnya masing-masing bagian menyusun job deskripsi atau rencana tugas di masing-masing bagian dan seksi yang sudah ditentukan. Yang keempat, menyusun program. Perangkat organisasi yang terbentuk selanjutnya itu akan bekerja di bawah komando ketua program parenting untuk menyusun program yang akan dilaksanakan. Siapa yang melaksanakannya, siapa narasumbernya, serta berapa anggaran yang akan dikeluarkan. Lalu yang kelima, menyusun jadwal kegiatan. Di samping menyusun program, juga menyusun jadwal pelaksanaan yang kegiatan secara jelas dan rinci, waktu dan tempat, jumlah pertemuan, dan sebagainya. Yang keenam, mengidentifikasi potensi dan mitra pendukung. Dengan pengembangan program parenting, perlu dijalin kemitraan dengan individu seperti pejabat, tokoh masyarakat, kalangan profesional, misalnya dokter dan petugas kesehatan, ahli gizi, praktisi PAUD, dan institusi baik pemerintah maupun swasta seperti puskesmas, dinas kesehatan, dinas pendidikan, posyandu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, melaksanakan program sesuai dengan agenda. Program dan jadwal kegiatan selanjutnya yaitu sebagai acuan dalam pelaksanaan di lapangan. Apabila terjadi agenda, kegiatan perlu juga disiapkan alternatif pelaksanaan lainnya. Menurut Larry, program Smart Parenting terdiri dari dua bagian mendasar. Bagian pertama yaitu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ditentukan untuk dijalankan oleh anak-anak dan konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung saat terjadi pelanggaran. Bagian kedua berkaitan dengan penanaman keyakinan-keyakinan positif ke dalam diri anak-anak. Larry menyebutkan keyakinan-keyakinan pun terbentuk melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, tahap pengumpulan keyakinan. Yang kedua, anak-anak mendapatkan kesimpulan ihwal diri mereka baik positif maupun negatif. Yang ketiga, anak-anak mencari bukti-bukti yang bisa menguatkan kesimpulan tentang diri mereka. Dan yang terakhir, setelah itu dimulailah fase dialog diri untuk menguatkan kesimpulan yang telah mereka capai. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua dan lembaga PAUD melalui program parenting yang pertama yaitu Parents Gathering, yaitu pertemuan orang tua dengan pihak lembaga PAUD untuk membicarakan program-program lembaga PAUD dalam kaitannya dengan bimbingan dan pengasuhan anak di keluarga. Materi yang dibahas dapat berupa hal yang berkaitan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak yang terdiri dari kesehatan dan penyakit pada anak, gizi, dan makanan maupun pendidikan karakter. Yang kedua, foundation class, yaitu pembelajaran bersama anak dan orang tua di awal masuk sekolah dalam rangka orientasi dan pengenalan kegiatan di sekolah. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada minggu pertama tahun ajaran baru. Yang ketiga, seminar, yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka program parenting dengan mengundang tokoh atau praktisi PAUD yang berkompeten. Yang keempat, hari konsultasi, yaitu hari yang disediakan oleh lembaga PAUD untuk orang tua berkonsultasi tentang anaknya. Yang kelima, field trip, yaitu dharma wisata, kunjungan wisata atau kunjungan ke tempat-tempat yang menunjang kegiatan pembelajaran PAUD yang dilakukan bersama orang tua. Yang keenam, home activities, yaitu aktivitas rumah yang dilakukan di sekolah. Bentuk kegiatan ini dengan mengajak orang tua dan anak untuk menginap di sekolah, yaitu dapat berupa kegiatan perkemahan. Yang ketujuh, cooking on the spot, yaitu suatu kegiatan memasak dan menyajikan makanan yang dilakukan anak bersama orang tua dengan bimbingan guru. Yang kedelapan, Bazar Day, yaitu penyelenggaraan kegiatan bazar di lembaga PAUD. Anak-anak akan menampilkan hasil karyanya yang dapat dijual atau dikenalkan kepada orang tua dan umum. 9. Mini Zoo, atau penyelenggaraan kebun binatang mini di sekolah.
Anak-anak dapat membawa binatang peliharaan dari rumah ke sekolah atau ke lembaga PAUD. 10. Home Education Video, yaitu mengirimkan kegiatan pembelajaran anak-anak di lembaga PAUD kepada orang tua dalam bentuk keping CD atau DVD agar orang tua dapat menyaksikannya di rumah. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.